bagaimana cara sujud setelah kita selesai dalam ruku'. Baik, posisi ruku'. Lurus, ingat, tidak langsung berdoa. Tapi benarkan dulu posisi ruku' yang baik itu supaya sesuai dengan ketentuan yang Nabi tunjukkan. Telapak tangan diletakkan di lutut, terbuka. Jadi bukan begini tapi terbuka seperti ini. Kemudian tangan tidak ke dalam begini tapi sedikit agak keluar, kan? Supaya menjauh dari diafragmanya. Kemudian lututnya ditekan dengan penekanan itu otomatis betis, ini otot di betis bagian belakang akan kencang. Dan ini diluruskan. Lurus, saking lurusnya Nabi ilustrasikan kalau kita simpan bejana dan di atasnya dituangkan air maka itu tidak akan tumpah. Setelah selesai ini semua, posisi sudah begini, sudah tenang hati kita, darah sudah mengalir baik, baru berdoa. Doa sunnahnya dulu kita baca, yang pokok bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah kita rasakan nikmatnya berdoa, baru memohon kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita akan sujud, harus ada keseimbangan antara dari ruku sampai dengan ke sujud. Tubuh harus seimbang dulu, darah mengalir dengan tenang dulu, posisi tubuh seimbang dulu. Seimbang bahasa Arab disebut dengan i'tidal. Karena itu kalimat i'tidal ketika akan i'tidal tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Karena ini adalah jeda perpindahan antara ruku ke sujud. I'tidal artinya tegak seimbang. Silakan Anda i'tidal, sampai i'tidal ini seimbang dulu. Ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Jangan langsung turun, dah jeda sebentar. Atur nafas dulu sebentar, darah mengalir dulu dengan enak. Kalau kita imam, ya kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Sambil mengatur kita teruskan Rabbana walakal hamd. Jadi begitu antum i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau makmum, imam yang sami'allahu liman hamidah, ya makmumnya yang Rabbana walakal hamd. Yang paling rajih, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat sami'allahu liman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakal hamd. Sebagai jawaban dari sami'allahu liman hamidah kalimat imam dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Sekarang kita mulai sujud. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Jadi nanti saat sujud ini akan ada 7 anggota tubuh yang menempel. Sekarang kita akan sujud. Saya bacakan hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya, bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Lihat, falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Kalimat untanya menggunakan ibil. Maka dahulukanlah lututnya sebelum kedua tangannya. Maka cara pertama, lutut dulu turun, baru telapak tangan. Mas Boy, ini akan sujud, lutut turun duluan. Ini ya, lutut duluan. Kelihatan? Baik, jadi lutut duluan, baru kemudian telapak tangan, kemudian baru kepala. Ini cara yang pertama. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih di Abu Daud nomor hadis 841 dari 840 sampai 841. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Maka yang kedua, telapak tangan dulu, turun. Jadi kalau ada yang sujudnya kemudian menggunakan lutut dahulu dari i'tidal turun ke tempat sujud, maka dia sedang mengamalkan petunjuk hadis Abu Daud nomor hadis 838 riwayat sahabat Wa'il bin Hujr. Jika ada yang memulai menggunakan telapak tangan dulu, maka dia pun benar mengamalkan amalan hadis di Abu Daud, cuman beda 2 nomor. Nomor hadis 840 sampai 841 riwayat sahabat Abu Hurairah. Jadi dari 7 ini kita sudah dapat 2. Pertanyaan saya, dari 2 cara ini mana yang paling utama? Dua-duanya tidak ada yang keliru. Ketika Nabi menyebutkan pada pertama kali sujud menggunakan lutut, kalimatnya menggunakan ibil, unta umum yang belum ada bebannya. Ingin mengisyaratkan masa di zaman Wa'il bin Hujr itu ada, melihat Nabi dalam hal pertama salatnya, Nabi menggunakan lututnya. Di awal-awal masa salat. Ketika kemudian beliau semakin beranjak sepuh dan sebagainya, kalimatnya kemudian berubah ketika menunjuk pada Abu Hurairah.
Karena ketika beliau turun lewat salatnya, kalimatnya kemudian berubah kepada sahabat Abu Hurairah. Dari kata ibil menggunakan kata ba'ir, unta yang sudah mulai ada beban. Kita harus terbalik dengan unta. Terbalik dengan unta. Maka kalau tidak ada beban dahulukan lutut, kalau ada beban dahulukan telapak tangan. Tapi hukumnya kalau dikaitkan dengan kaidah hadis jam'u wat taufik, bukan karena ada bebannya, bukan karena Nabi sepuhnya, karena ada orang yang tidak sepuh tapi lututnya bermasalah. Illat penyebab Nabi tidak bisa menggunakan lututnya, karena ada ketidakmampuan menggunakan lutut. Jangan dilihat kepada sepuhnya. Karena hukum itu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku bukan karena khusus sebabnya tapi keumuman lafadznya. Artinya apa? Kalau ada orang bermasalah lututnya, gunakan telapak tangannya. Kalau ada orang bermasalah telapak tangannya, gunakan lututnya. Jadi jangan sampai ada perselisihan di antara kita hanya persoalan cara sujud saja. Lutut benar, telapak tangan benar. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. 1, alal jabhah, kening. Maka para ulama menyampaikan yang paling dituntut untuk sujud ya itu kening. Tapi ukuran sempurnanya kening sujud saat hidungnya itu sama ikut bisa menempel dalam tempat sujudnya. Tapi hidung itu bukan anggota sujud, hanya ukuran kesempurnaan saat kening bisa menempel. Kalaupun hidung nanti kemudian saat sujud ya tidak menempel kemudian dalam tempat sujud, itu menandakan sujudnya tetap sah. Tapi kalau kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan hidung itu menempel ke tempat sujud, itu tidak ada masalah. Misal antum sujud, alasnya misalnya tanah atau pasir, yang justru kalau kita menempel terhirup sesuatu yang tidak baik, ya, maka antum tidak ada masalah. Ini tidak menempel pun antum jaga jaraknya, tapi kening tetap menempel dengan baik. Pertama, jabhah, kening. Yang kedua, yadain, 2 telapak tangan. Disebut tangan karena tangan semua turun. Yang nempel telapaknya tapi semua tangan turun. Ya, 2 telapak tangan nempel. 2 tangan. Di 1 tambah 2 berapa? 3. 2 telapak tangan sudah, kening sudah. 3, rukbatain, 2 lutut. 3 tambah 2 berapa? 5. 2 lutut. Terakhir, lihat. Asabi' ar-rijlain. Jemari di 2 kaki. Di 2 kaki. 2 kaki. 5 tambah 2? 7. Maka jemari di 2 kaki itu bagian yang terakhir. Ketika akan bersujud, apa ukuran lebar dari telapak tangan ini? Lebar telapak dulu. Ya, para ulama mengatakan ukuran lebarnya paling gampang seukuran dengan dipakai takbir. Di saat Anda gunakan takbir begini, Allahu Akbar, itulah kemudian ukuran yang dipakai dalam sujud. Dia tidak terlampau rapat ke sini, tidak juga terlampau lebar ke sini. Kemudian sikunya ini itu tidak ke dalam, ini bahaya. Lemaskan. Bukan ke dalam begini, tapi keluar. Ini pasti ada ruang. Dan ruangnya seperti apa? Kata Nabi, kalaulah seekor anak kambing lewat, maka itu akan menjadi mudah bagi dia untuk lewat. Ya. Nah, ini bahasa kiasan. Kemudian yang kedua, ini tidak juga jarak dari sini ke sini. Kalau benar nanti ada jarak yang baik, ini tidak akan terlampau menukik. Tidak akan terlampau datar. Ya, tidak terlampau datar. Terakhir, posisi kaki. Kedua telapak kaki. Telapak kakinya ketika sujud ini bukan terbuka tapi tertutup seperti ini. Dan tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Sama seluruhnya. Ini posisi kakinya. Idza sajadta famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud, maka tempelkan betul anggota tubuh untuk sujud itu. Jadi Anda jangan dulu berdoa, bukan mengambang tapi menempel. Kening menempel. Setelah itu, lihat hatta tatma'inna sajida. Sampai tenanglah keadaan kita sujud. Baru setelah itu antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.